Selamat siang semuanya. Kembali lagi ke podcast RSUD Kota Bogor. Apa kabar semuanya, Sobat Sehat RSUD Kota Bogor? Hari ini, seperti yang tadi sudah dibuka oleh MC kita akan membahas mengenai deteksi dini untuk gangguan pendengaran pada usia lanjut. Jadi nanti teman-teman sekalian yang mengikuti podcast ini bisa langsung bertanya kepada Dr. Anantasena, spesialis THTKL, bagaimana sih gangguan pendengaran yang sering terjadi pada usia lanjut dan kira-kira bagaimana untuk mendeteksi hal tersebut. Dan juga jika ingin mengetahui penanganannya, teman-teman juga bisa langsung bertanya kepada dokter spesialis yang pasti sudah ahlinya. Jadi untuk selanjutnya langsung kita panggil saja kepada dokter spesialis kita, Dr. Anantasena, spesialis THTKL. Dipersilahkan dokter. Selamat siang dok. Jadi kita mulai aja ya dok ya untuk podcastnya. Jadi kan sekarang temanya tentang deteksi dini terhadap gangguan pendengaran di usia lanjut. Kemarin kan udah ya dok seri THT yang sebelumnya itu terkait kanker nasofaring. Nah sekarang kita pengen bahas juga mengenai deteksi dini. Nah sebelumnya kita kan ini ada 2 kursi nih. Nah ini kita ada gestar ya. Jadi kita akan panggil kepada koas THT kita, ada yang namanya Putri dan juga Sabil, dipersilakan untuk jadi kita mulai aja dok ya. Sebenarnya kalau gangguan pendengaran pada usia lanjut tuh seberapa sering sih dok terjadi dan kira-kira gangguan apa saja yang sering terjadi pada usia lanjut? Terima kasih. Sebenarnya sih pada usia lanjut itu kan memang proses hampir semua organ itu mengalami penurunan fungsi. Ya, di bidang THT untuk gangguan dengar itu memang seiring dengan bertambahnya usia pada umumnya orang-orang tua itu mulai terjadi gangguan pendengaran ya. Banyak macamnya, ada yang penurunan pendengaran pada umumnya orang-orang tua itu penurunan di frekuensi tinggi. Kemudian ada gangguan yang melibatkan gangguan saraf sehingga pasien-pasien usia senja atau usia tua itu mengalami gangguan dengar ya. Kalau misalnya gangguan-gangguan itu ada ini nggak sih dok efeknya, misalkan waktu dari pas mudanya atau dari pas dulunya, misalkan tinggal di kondisi lingkungan yang bising atau misalnya sering mendengarkan musik lewat headset, misalnya kebiasaan-kebiasaan apa sih dok yang sekiranya tuh bisa mempercepat atau memperparah gangguan pendengaran yang nantinya akan terjadi di usia lanjut? Memang pertanyaannya bagus sekali, dikarenakan kebiasaan kita waktu muda itu berefek atau berimbas pada usia nantinya atau usia tua. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik bagi kesehatan pendengaran itu adalah seringnya terpapar dengan kemiskinan. Ya, jadi pada waktu usia muda menggunakan headset yang bentuknya langsung dimanfaatkan, earphone ya, langsung dimanfaatkan dengan durasi waktu tertentu dan volume tertentu. Pada umumnya sih durasinya biasa yang sangat berpotensi untuk merusak atau menimbulkan gangguan dengar itu durasi lebih dari 3 jam. Kemudian lebih dari 8 desibel. Nah, pada umumnya saat usia muda ini tidak cukup atau tidak puas mendengar dengan suara musik atau game itu tidak cukup puas dengan mendengarkan dengan volume kecil. Nah, makanya seringkali si pemakai ini akan berusaha untuk menaikkan desibel atau volumenya, sehingga itulah yang mengakibatkan di kemudian hari itu menjadi gangguan pendengaran lebih dini. Nah, sebab yang lain adalah pada usia tua ini biasanya terjadi gangguan-gangguan penyakit lain seperti hipertensi, diabetes, atau pada kondisi khusus itu penyakit paru yang membutuhkan obat-obatan
yang diminum rutin selama berbulan-bulan. Nah ini baik dari penyakitnya maupun dari obatnya itu akan menimbulkan dalam tanda kutip racun bagi saraf-saraf pendengaran, sehingga hal-hal itulah yang mengakibatkan gangguan dengar usia lebih muda mungkin ya, gitu kurang lebih. Mungkin dari Sabil sama Putri ada yang mau ditanyain nggak? Tanya ya dok, kalau ada nggak hal-hal yang dapat mencegah supaya tidak terjadi penurunan pendengaran di saat usia kita? Ya. Hal-hal yang tidak hal yang bisa diupayakan ya untuk dicegah gitu ya, agar tidak terjadi gangguan dengar gitu ya. Hindari kebisingan ya, kemudian agar tidak terlambat periksakan secara berkala fungsi dengarnya gitu. Itu terus kemudian faktor-faktor komorbid atau faktor-faktor penyakit yang menjadi potensi memperberat gangguan dengar itu juga dikontrol ya, sesuai dengan dokter yang punya kompetensi, misalnya hipertensi, kemudian diabetes, paru ya, dan lain-lain gitu ya. Dok, mau tanya, tadi kan ada yang bilang kalau usia muda itu juga berpengaruh terhadap nanti apakah akan terjadi gangguan pendengaran atau enggak saat usia tuanya. Dan mungkin kebiasaan-kebiasaan kita sewaktu masih muda itu juga akan berpengaruh terhadap umur, maksudnya bisa terjadi lebih cepat gitu dok gangguan pendengarannya. Sejauh ini kira-kira mulai usia berapa sih dok mulai terjadi gangguan pendengaran itu? Nah, sebenarnya tidak ditentukan pada usia berapa. Ditentukan adalah bagaimana paparan itu diterima pada usia sedini mungkin ya. Artinya begini, kalau dia dalam usia muda, usia prasekolah, sudah gamer mania atau game sudah gameholic, artinya dia sudah kecanduan dengan game, dengan menggunakan earphone. Kemudian sangat jarang ya anak-anak yang menggunakan earphone itu menggunakan volume yang kecil, karena tidak terlalu asik, tidak terlalu menikmati dengan suara kecil. Apalagi gamenya penuh dengan tembakan, ledakan dan lain-lain. Nah, ini kan sudah hal-hal seperti ini kan sudah kita jumpai pada setiap usia. Artinya usia sekolah aja sudah kita lihat banyak anak-anak yang sudah seperti itu ya. Nah, kemudian remaja pun juga. Mungkin dari Putri mau ada yang ditanyakan? Ini ya dok, Ya, silakan. kan memang pada usia lanjut itu sangat rentan terkena gangguan pendengaran. Itu bagaimana kita sebagai keluarganya cara berbicara yang baik kepada pasien yang mempunyai gangguan pendengaran. Apakah harus kencang, apakah harus pelan? Ya. Terima kasih. Jadi begini, pertama kita mendeteksi dulu ya, apakah orang tua kita atau orang tua di sekitar kita itu mengalami gangguan dengar atau tidak. Biasanya kita amati bahwa orang tua yang kita ajak berbicara itu seringkali mengulang percakapannya, seringkali meminta kita itu mengulang percakapannya, kemudian seringkali minta dinaikkan volumenya. Nah, itu sudah mulai ada tanda-tanda gangguan dengar ya. Gangguan dengar itu tidak semata-mata langsung gangguan dengar langsung hilang, sama sekali tidak, karena gangguan dengar itu bisa terjadi di volume tertentu atau di siklus tertentu atau di frekuensi tertentu. Nah, sehingga terkadang kita berkomunikasi dengan orang tua itu misal ya, kalau di dalam satu kalimat, tolong ambilkan air misalnya. Nah, pada pasien-pasien tertentu itu bisa saja dia hanya mendengar tolong air, hilang seperti itu.
Nah, hal seperti itu yang kadang-kadang dia minta tolong diulang percakapannya, saya bapak atau ibu dengar, atau naikkan volumenya bapak ibu dengar. Nah, kita sebagai yang tahu bahwa sudah mulai ada gangguan dengar seperti ini, artinya kita harus segera reaktif bahwa boleh menaikkan pendengarannya, tetapi jangan terlalu ini, karena pada beberapa pasien itu malah emosi saat kita naikkan desibelnya, naikkan suaranya itu semuanya, sehingga seakan-akan terdengar marah. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, segera lakukan pemeriksaan ya, agar ditahu bahwa bapak atau ibu itu mengalami gangguan pendengaran di frekuensi berapa, apa frekuensi pendengaran, frekuensi komunikasi atau frekuensi tinggi. Nah, kemudian di desibel berapa, atau pada awal desibel itu di volume berapa. Nanti dari situ bisa kita dokter THT akan menyampaikan bahwa bapak ibu sudah mengalami gangguan dengar di desibel dan frekuensi sekian, sehingga kalau pada percakapan yang seperti ini itu biasanya ibu atau bapak tidak akan mendengar, gitu ceritanya. Baik dok, terima kasih ya dok. Kemudian saya mau nanya dok, kalau misalnya tadi kan kebiasaan di usia muda kalau kita mendengar yang bising-bising, menggunakan headset dan lain sebagainya. Bisa juga dari faktor penyakit, kita punya komorbid seperti misalkan ada penyakit paru, juga kan ada yang obat-obatan berpengaruh kepada telinga tuh dok. Tapi kalau misalkan kita suka ngebersihin telinga pakai cotton bud, nah itu ngaruh nggak sih dok nanti ke pendengaran? Maksudnya akan ada gangguan kah nanti saat tuanya kalau kita udah sering banget ngebersihin telinga, mungkin telinganya jadi lebih gimana gitu, jadi pendengarannya kurang? Ya, enggak, itu dua hal yang berbeda. Artinya begini, dokter THT tetap menganjurkan untuk kebersihan telinga. Ya, telinga itu tetap harus bersih, seperti halnya kita merawat organ tubuh yang lain, kulit, mata, rambut dan lain-lainnya. Pada keadaan yang seperti dokter sampaikan tadi, bahwa pembersihan telinga tidak akan mengganggu kebiasaan membersihkan telinga, tidak akan mengganggu pendengaran di usia senja atau usia tua, ya, karena kebersihan telinga itu tetap dianjurkan dalam batas tertentu. Misalnya gini, pembersihan kotoran telinga sangat dalam keadaan normal itu diproduksi oleh liang telinga untuk melumasi liang telinga, ya, untuk menjalankan fungsi normal telinga, fungsi pendengaran telinga. Tetapi pada keadaan tertentu kotoran telinga itu akan menumpuk di liang telinga. Nah, itulah yang kadang-kadang kita anjurkan untuk bersihkan secara mandiri, tapi hanya di liang telinga, tidak sampai ke dalam, hanya di liang telinga saja, untuk memberi kesempatan kotoran telinga atau kotoran telinga yang ada dari dalam itu bisa keluar dengan baik, karena di liang telinganya tidak menutup, tidak terhambat. Seperti itu dok. Mau ada pertanyaan lagi ya dok? Sebelum kita buka tanya jawab dari penonton, masih ada pertanyaan lagi ya sebentar. Kalau semisal nanti kan tadi ada deteksi dini dok, kalau semisal nanti kita ngerasa kok di volume tertentu tuh kayaknya udah nggak kedengeran ya gitu, terus udah kayak gitu makanya ngomongnya harus agak lebih keras, atau misalkan nonton TV volumenya digedein, itu kan berarti sudah ada tanda-tanda gangguan pendengaran tuh dok. Nah, pemeriksaannya tuh seperti apa sih dok? Kalau misalnya pemeriksaannya tuh seperti apa nanti dilakukan oleh dokter THT, dan mungkin di sini ada teman-teman sejawat juga dok yang menonton. Kira-kira kalau misalkan dari vaskes primer gitu ya dok, sebagai dokter umum, apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Apakah kita akan merujuk atau bagaimana? Ya, sebenarnya pemeriksaan bisa dilakukan dengan secara sederhana ya, dengan percakapan normal biasa, kemudian tes berbisik. Kemudian kalau di pasien ke-1 itu bisa dilakukan dengan berkala tes pendelang, ya, apakah si pasien ini mengalami gangguan di sarafnya
atau di konduksinya. Komponen konduksinya itu kan bisa dari biang telinga, bisa dari gendang telinga, bisa dari tulang-tulang pendengaran itu sendiri, bisa juga dari ruang telinga tengah. Nah itu gangguannya dari mana? Apakah dari konduksi atau dari sarafnya murni atau campuran? Ya apakah sarafnya kena, konduksinya juga kena? Jangan-jangan. Nah kemudian jika sudah ditapis atau di screening di tingkat pasien ke stage pertama, kemudian diperlukan pemeriksaan yang lebih advance, lebih lanjut, disarankan untuk pemeriksaan audiometri. Nah dari di pemeriksaan audiometri itu kita bisa tentukan di frekuensi berapa si pasien kena atau di desibel berapa yang sudah yang mampu dia dengar, gitu. Audiometri namanya kalau nggak salah ya. Nah, ada di RSUD kita sudah tersedia fasilitas seperti itu. Berarti lengkap ya dok ya fasilitas di Lengkap. RSUD Kota Bogor ini. Jadi bagi teman-teman yang mungkin merasa kok kayaknya ada keluarganya nih yang mengalami gangguan pendengaran, kalau semisal mau dicek, boleh banget loh kita berobat ke RSUD Kota Bogor. Nah sekarang dok ada pertanyaan nih dari penonton. Oke, pertanyaan dari penonton, dok mau bertanya apakah alat bantu dengar mengembalikan pendengaran kembali seperti normal? Itu bagaimana tuh dok? Ya, pertanyaan yang bagus. Sering ditanyakan oleh pasien atau keluarga pasien bahwa apakah alat bantu itu bisa mengembalikan? Jawabnya bisa ya, bisa enggak. Dikarenakan tetap kita tes dulu fungsi pendengarannya dari pertama kali sebelum menggunakan kita. Apakah sarafnya ini sudah terkena ya, atau hanya komponen konduksi yang sudah terkena ya. Kalau misalnya komponen sarafnya itu masih normal, alat bantu dengar cukup membantu. Tapi pada keadaan komponen sarafnya, kan saraf-saraf di telinga itu ada saraf yang bertujuan untuk menangkap suara untuk diolah di otak sehingga menjadi sebuah komunikasi. Tapi kalau kemampuan sarafnya sudah menurun, itu alat bantu dengar tidak cukup menolong. Dan alat bantu dengar itu juga banyak tipenya. Alat bantu dengar yang bisa mengkoreksi, karena alat bantu dengar itu kan membantu. Kata lain lebih membantu itu mengkoreksi. Nah mengoreksinya itu bisa macam-macam alatnya. Mengkoreksi hanya beberapa channel atau beberapa frekuensi saja. Ya tergantung alatnya. Jadi jangan lantas berpikiran bahwa pakai alat bantu dengar kok tetap nggak dengar, gitu ya. Nah, tergantung karena yang dikoreksi di frekuensi mana. Kemudian alat bantu dengar yang modelnya hanya berfungsi sebagai amplifier saja. Amplifier hanya menaikkan ambang dengar tanpa mempertimbangkan mana yang terganggu, sehingga pasien pun juga akan merasa terganggu, pusing, akhirnya malah nggak dipakai. Dan itu biasanya alat-alat yang tidak dibeli tanpa anjuran dari dokter THT. Jadi beli alat online saja tanpa ditahu gangguan pendengarannya itu model seperti apa, gitu ya. Kalau untuk ada alat bantu dengar itu sendiri dok, untuk itu kan berarti diresepkan oleh dokter THT ya dok ya. Berarti apakah di cover BPJS juga atau gimana untuk teman-teman yang mungkin mau berobat gitu? Ya, bisa di cover BPJS atau tidak, jadi dibuat lagi ke BPJS-nya ya tentang aturan administratif. Kalau dokter THT tidak terlalu tahu ya tentang cover atau tidaknya. Tetapi tadi pertanyaan sebelumnya, Yang alat bantu dengar. alat bantu dengarnya. Oh itu ya, jadi kalau di cover atau tidak itu hati-hati paham ya seperti apa. Di covernya itu alat dan seperti itu. Oh iya, mengenai resep ya. Jadi begini, sebenarnya resep itu hanya anjuran saja. Misalnya gini, kita menemukan pasien orang tua dengan gangguan saraf yang sudah cukup berat. Artinya dokter juga nggak akan menganjurkan, udah nggak usah pakai karena terganggu, atau menurun gangguan sarafnya menurun di tidak berat, tetapi
menurutnya hanya berapa desibel, misalnya 60 desibel. 60 desibel cukup cukup untuk berkomunikasi, cukup lumayan, harus teriak-teriak. Tetapi pasien berharap kemampuan dengarnya di luar ekspektasi, pengennya hanya 20 desibel atau dengan volume 20 saja si pasien berharap sudah bisa mendengar. Nah itu biasanya kita tidak anjurkan, karena apa? Di luar ekspektasi, kemampuan dengarnya sudah ambang batasnya sudah 60. Jadi mengibaratnya gini, volumenya dibesarkan sampai angka 60 baru si pasien bisa dengar. Tetapi pasien ingin volume suara percakapannya itu 20 aja sudah mendengar. Nah itu kita tidak anjurkan, karena alat bantu dengar apapun juga nggak akan bisa dengar, gitu ya. Nah intinya gini, saya sarankan ya bahwa kesehatan pendengaran itu cukup penting ya. Artinya kita mampu menangkap informasi, mampu belajar, mampu berkomunikasi itu melalui fungsi pendengaran yang baik, sehingga kesehatan itu sangat penting. Caranya bagaimana? Ya kalau kotor sudah dibersihkan dengan batas tertentu, dengan sesuai anjuran THT, kemudian periksakan berkala pada pasien-pasien yang memiliki komorbid, memiliki penyakit tertentu yang punya potensi untuk merusak sel-sel saraf dengar. Nah kemudian pasien-pasien tertentu yang menjalani pengobatan lama itu pun juga diperiksakan berkala. Nah itu menjadi satu paket untuk pemeriksaan, karena dokter THT akan bisa memberikan masukan bahwa obat-obat ini, pengobatan pada tahap tertentu ini sudah mengganggu fungsi dengar. Ya, sudah mulai ada gangguan dengar. Nah, agar dokter yang mengobati ini bisa menyesuaikan apakah dilanjut pengobatannya atau mengganti pengobatannya atau menyesuaikan dosisnya. Ya, itu hal yang harus dilakukan tentang kesehatan dengar. Kemudian hal yang paling sering dikeluhkan adalah saat berenang setelah berenang kok jadi makin nggak dengar. Itu pada keadaan normal juga bisa kotoran telinga yang terkumpul, yang awalnya cuma kecil atau sedikit, itu jika direndam itu seakan-akan kita merendam, ya menganalogikannya merendam roti di dalam air. Akhirnya kan roti itu kan ngembang, sama dengan kotoran telinga pun juga gitu. Kalau si pasien itu berenang dengan ada kotoran telinga yang terendam oleh air, dia akan ngembang. Nah sehingga dia akan merasa bahwa ini kok misalnya terganggu, penuh dan lain-lain gitu ya. Jadi bukan termasuk gangguan dengar yang berat ya. Itu hanya yang ringan saja, tinggal dibersihkan kotorannya, beres ya. Tadi kan kalau komorbid juga bisa menyebabkan adanya gangguan pendengaran ya dok ya, karena obat-obat itu. Apakah ada bisa apakah gangguan pendengarannya itu reversibel, dalam artian bisa kembali lagi seperti normal, atau kalau memang sudah terkena itu ya sudah tidak bisa dikembalikan lagi seperti semula walaupun obatnya sudah di stop dokter? Ya bisa dua, bisa reversibel, bisa irreversibel. Artinya jika diketahui secara dini itu mungkin bisa dilakukan pencegahan ya terhadap gangguan dengar yang lebih berat lagi. Tetapi bisa jadi irreversibel pada penyakit yang mau nggak mau harus mendapatkan obat. Terus yang kedua, datangnya terlambat. Artinya kemampuan sarafnya itu tidak dideteksi pada awal pengobatan. Jadi misalnya gini, dari awal pengobatan sudah punya potensi untuk ototoksik. Ototoksik itu obat-obat tertentu bisa meracuni sel-sel saraf dengar. Dari awal sudah punya potensi ototoksik, tetapi tidak dilakukan pemeriksaan berkala ke dokter THT untuk menilai seberapa toksik atau seberapa mengganggunya obat-obat ini terhadap fungsi dengar. Nah, sehingga dokter THT tidak bisa memberikan masukan bahwa obat ini sudah mulai ada kecenderungan untuk merusak sel-sel saraf dengar, gitu ya. Nah itu yang tipe irreversible. Tapi kalau reversibel, misalnya pada pasien-pasien awal pengobatan sudah punya diobati dengan obat-obat punya potensi untuk meracuni. Nah nanti
awal pengobatan ini setelah sekian periode, kalau ke dokter tadi bisa ngasih masukan. Oh ini aman, bisa diteruskan. Oh ini hati-hati, sudah mulai ada penurunan ambang dengar. Nah, kalau sudah mulai ada penurunan ambang dengar, dokter yang mengobati itu akan ya seperti yang disebutkan tadi, penyesuaian pengobatan, dan menghentikan pengobatan. Ya. Berarti tergantung di fasenya ya dok ya. Kalau ada yang bisa irreversibel dan juga ada yang tidak bisa. Baik dok, ini nih ada pertanyaan lagi dok dari penonton, dari sahabat sehat RSUD. Nah, halo dok, izin bertanya, adakah tips or trik untuk anak muda agar kualitas pendengaran di hari tuanya baik? Tadi mungkin sudah sempat sedikit dibahas ya dok ya? Ya, jadi sebenarnya bukan tips, sebenarnya bukan trik juga. Artinya gangguan dengar itu tetap berfungsi baik jika tidak terganggu oleh penyakit tertentu atau tidak terpapar oleh bising. Jika dalam di usia muda fungsi pendengaran itu sering terpapar oleh kebisingan, baik menggunakan headset yang terlalu lama, entah itu mendengarkan musik, main game atau sering nonton konser, ya itu juga kurang baik ya. Terus kemudian apa lagi dong? Tips ya. Nah, terus kemudian ada beberapa penyakit dari yang punya korelasi terhadap gangguan dengar. Ya, nah, ada tipsnya apa? Tipsnya ya hindari, jadi jangan sampai kena baru misalnya yang masih tinggi di Indonesia. Kemudian jaga pola makan sehat agar di usia tua atau usia menjelang tua terkena hipertensi yang akan minum obat terus-menerus. Karena hipertensi itu tensinya darahnya akan mengecil dikarenakan tekanan yang tinggi. Nah, tekanan yang tinggi ini pembuluh darah yang mengecil yang mestinya dia mensuplai memberi makanan pada sel-sel saraf di telinga ini jadi terganggu. Jadi sel-sel saraf di telinga jadi vitalitasnya kurang baik. Ya, ada beberapa sel jutaan dari sekian juta sel akhirnya sudah nggak fungsinya sudah mulai nggak normal seperti itu. Jadi satu tipsnya hindari kebisingan, apapun metodenya, ya apapun sumbernya. Yang kedua tipsnya adalah hindari penyakit-penyakit yang mengakibatkan berkorelasi langsung terhadap gangguan pendengaran, ya begitu. Hindari penyakitnya dengan menjaga pola hidup sehat dan kebiasaan pola hidup sehat dan kebiasaan dan makanan, ya. Terima kasih dokter. Mungkin saya mau tanya dok, misalnya orang-orang yang sebelumnya sudah pernah punya masalah pada telinga dok, entah itu terkait usia atau tidak ya dok. Misalkan ada orang yang infeksi telinga, kemudian gendang telinganya pecah, kemudian kan ada operasinya tuh dok. Nah itu tuh bisa nggak sih dok nanti beberapa tahun kemudian atau mungkin saat tuanya nanti dia telinganya tuh mungkin fungsinya akan mengalami penurunan juga karena udah pernah terinfeksi sebelumnya, udah pernah pecah, atau orang-orang yang sering mengalami infeksi telinga berulang seperti itu dok. Ditambah lagi kan kalau infeksi telinga tuh bisa karena kebiasaan kita juga ya dok. Ada yang karena mungkin sering dibersihkan tapi mungkin kurang bersih alatnya. Ada juga mungkin yang kan hobinya ada yang hobi berenang, terus kan juga itu bisa ada resiko infeksi telinga juga tuh dok dari situ. Nah, itu ngaruh nggak sih dok ke gangguan pendengaran saat usia tua nanti? Kan secara usia tua itu kita coba terangkan melalui perjalanan penyakitnya ya. Kalau misalnya yang ringan ini jika dilakukan tindakan meredakan infeksinya. Kemudian kalau misalnya lubang disebut lubang telinganya pecah seperti bolong berlubang ya. Jika hanya sekedar berlubang kecil saja, dia akan menutup sendiri dengan proses infeksi yang sudah berhenti. Kadang ada yang nutup sendiri. Nah itu sebenarnya nggak ada masalah. Tetapi yang dibutuhkan adalah
ketika proses penyakitnya itu sudah banyak melibatkan bangunan anatomi normal menjadi rusak. Nah itu pasti akan menimbulkan gangguan dengar, tidak menunggu masa tua, saat itu juga sudah akan berefek. Makanya harus dihentikan gangguan dengar yang sudah mulai menurun. Misalnya dia datang dengan gangguan dengar, dengan penyakit infeksi yang dapat disebutkan tadi, gangguan dengarnya sudah 40 desibel, kemampuan dengarnya hanya batas 40 desibel. Nah, penata laksanaan atau pengobatan pasien-pasien dengan gangguan ini menghentikan agar hanya tetap di 40 desibel. Ya, jadi jangan sampai menurun sampai 60 desibel, 80 desibel, volume maksudnya, volume 40, volume 80. Itu kan jadi jadi kurang baik. Kemampuan dengarnya makin lama makin menurun. Tetapi ada proses yang masih bisa masih bisa bagus. Masih dini dia datang dengan proses infeksi ini itu insya Allah dengan penata laksanaan yang bagus, kemampuan dengar yang awalnya hanya 40 atau 30 desibel dengan tindakan-tindakan tertentu, operasi dan lain-lain dengan hasil yang bagus juga akan meningkatkan kemampuan dengarnya. Ya, jika gangguan dengarnya tipe konduksi bukan sarafnya ya. Jadi 40 bisa naik sampai 30, bisa naik sampai 20 ya. Saya ulang-ulang, maksudnya angka 20, angka 30 itu volume dibesarkan 20, dia sudah benar. Tapi pada orang-orang gangguan dengar 80, 60 itu maksudnya volume dibesarkan sampai 60 baru dia dengar. Nah, 20 mungkin belum dengar, 30 belum dengar, 40, 60 baru dengar gitu ya. Kurang seperti itu ya. Ya, Oke, ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Sabil dan Suri. Ya, tadi. Tanya dok, Ya. tadi kan gejala-gejala pada lanjut usia itu kan ada harus dia mengulang perkataan dari seseorang yang bilang misalkan kalau misalkan remote tolong diulang lagi saya nggak dengar gitu. Nah itu kan pasti ada gejala-gejala lainnya. Misalkan apakah berdenging itu termasuk salah satu gejala awal dari turunnya pendengaran? Kan berdenging itu kan orang-orang pasti mengalami gitu dok. Apakah itu bisa termasuk dalam gejala yang nantinya bisa penurunan pendengaran? Ya, betul, sangat betul sekali. Jadi keluhan yang disampaikan pada orang-orang tua saat dia mengalami gangguan dengar, ada masalah yang tidak beres di fungsi pendengarannya, pada umumnya dikeluhkan berdenging, ya berdenging, sensasi suara yang tidak ada sumber suaranya. Ya sangat betul bahwa awal-awal itu mereka menggunakan berdenging, tapi tidak semua berdenging itu gejala awal dari gangguan dengar permanen ya, tidak selalu seperti itu. Makanya kita harus periksa lebih menyeluruh. Semen bisa contohnya semen juga bikin telinga berdenging, tetapi sifatnya sementara. Saat kotoran telinga atau semen itu dibersihkan, berdenging akan hilang ya, gitu. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dok dari sahabat sehat RSUD. Dokter izin bertanya, apakah benar dengan mengkonsumsi tripang atau hewan laut bisa memperbaiki sel di dalam telinga yang sudah terinfeksi atau sobek benang telinga? Nah, itu kira-kira gimana tuh? Ya itu sobeknya atau berlubangnya gendang telinga itu bisa diobati dengan cara satu. Jika di awal-awal itu dia akan bisa menutup dengan sendirinya. Gendang telinga akan menutup dengan sendirinya dengan cara bertahun antara ujung dengan ujung luka jika tidak terganggu proses penyembuhannya. Kenapa bisa terganggu? Karena proses penyembuhannya bisa terganggu dengan teraktivasi oleh infeksi yang ulang. Saat dia mau menyembuh, ada infeksi berulang, ada congkak, ada nanah yang berulang, sehingga proses penyembuhannya terhambat. Sehingga jika dia terhambat, lapisan penyembuhannya akan tertutup. Jadi begini, gendang telinga itu terdiri dari 3 lapis. Ya, lapisan yang punya potensi untuk kesembuhan ada di lapisan tengah.
Ya, nah inilah yang merangsang punya potensi untuk kesembuhan menutupnya gendang telinga yang berubah. Akan tetapi dengan bertambahnya waktu, entah itu tipe berlubang yang terlalu besar atau berulangnya infeksi sehingga menghambat proses penyembuhan untuk bertautnya ujung dengan ujung luka dengan ujung luka, ini akan mengakibatkan lapisan pertama dan lapisan ketiga ini akan menutup, menghalangi lapisan kedua itu untuk ketemu di ujungnya itu, sehingga tidak memungkinkan dia untuk menutup sebagai lubang kedua. Nah, adapun yang disampaikan tadi itu saya tidak benar. Apapun makanannya tidak akan secara langsung secara langsung menyembuhkan gendang telinga yang sudah mengalami perforasi atau mengalami lubang atau berlubang ya. Jadi kalau untuk telinga yang sudah mengalami robek, misalkan itu kan jadi gangguan pendengaran ya dok ya. Berarti harus kita tahu dulu kira-kira itu seberapa luas, dan kalau semisal memang luas, baru bisa dilakukan operasi atau bagaimana dok indikasi untuk operasi gendang telinga itu? Ya, indikasi operasi gendang telinga itu adalah jika dengan lubang gendang telinga itu mengalami gangguan dengar. Yang kedua, jika sebenarnya gini, gendang telinga yang berlubang itu adalah suatu tanda adanya proses di telinga tengah. Proses apa? Proses infeksi. Nah, akhirnya kita akan menilai sebuah proses infeksi ini berjalan agresif atau jinak biasa-biasa saja, sehingga kita akan menentukan, dokter akan menentukan bahwa kalau perjalanannya agresif, kita harus hentikan proses infeksi ini dengan cara membuka gendang telinga. Akhirnya kita bisa ekspos telinga tengah, ya begitu. Nah, sekalian membuka gendang telinga sekalian ditambal, ya, hanya ditambal dengan metode tertentu, ya begitu. Nah, proses penyakitnya memang awalnya adalah proses penyakit yang melibatkan telinga tengah sehingga mengakibatkan gendang telinga berlubang. Nah, kita pengobatannya diproses terbalik, jadi dibersihkan atau dikemudikan proses infeksinya sekalian ditambal gendang telinganya. Tipe model-model bagaimana berlubangnya, model apapun, besar, bahkan mungkin yang hampir seluruhnya penelitian atau usahakan untuk ditutup, dikatakan itu jalannya infeksi dari luar masuk ke telinga tengah, gitu ya apalagi sudah kebiasaan berenang, apalagi punya kebiasaan mandi kepalanya dicelupkan ke air, kan itu ada beberapa orang yang seperti itu ya. Terima kasih banyak ya dok atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan terakhir dokter dari penonton. Assalamualaikum dok, mohon bertanya terkait pendengaran bagi lansia. Apakah secara alami bisa mengalami gangguan pendengaran? Tadi mungkin sudah dibahas ya dok ya. Memang untuk usia lansia ini bisa secara alami terjadi karena memang sudah ada proses degeneratif ya dok, di mana ada penurunan fungsi organ, bukan hanya telinga tapi organ yang lain dan juga sel-sel yang lainnya juga ya dok ya. Baik, mungkin itu saja podcast dari RSUD Kota Bogor kali ini. Terima kasih bagi sahabat RSUD yang sudah bergabung di dalam podcast ini. Terima kasih juga kepada Dr. Ananta Sena, spesialis PKL, dan juga Dr. Sabila dan juga Fikri yang bergabung, dan teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Oh iya, jangan lupa ya, nanti ini bisa ditonton kembali di YouTube RSUD Kota Bogor, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube RSUD Kota Bogor dan juga follow Instagram RSUD Kota Bogor. Jadi nanti teman-teman sahabat sehat RSUD bisa mendapatkan informasi terkait pelayanan yang ada di RSUD Kota Bogor dan juga informasi edukasi kesehatan. Mungkin sedikit menyimpulkan dari podcast kami tadi bahwa gangguan pendengaran di usia lanjut itu memang bisa secara alami terjadi.
akibat sudah ada degenerasi atau penurunan fungsi dari organ-organ tubuh, tidak hanya telinga saja, namun juga organ tubuh yang lain. Namun gangguan pendengaran ini bisa dideteksi secara dini. Jika semisal sahabat sehat RSUD Kota Bogor mengalami gangguan pendengaran, misalnya kok volumenya harus lebih keras daripada yang sebelumnya, kemudian juga orang ngomong kok sepertinya tidak jelas, nah itu mungkin bisa dibawa untuk berobat kepada dokter spesialis THT. Nanti oleh dokter spesialis THT akan dilakukan beberapa tes atau beberapa pemeriksaan untuk menentukan kira-kira jenis gangguan pendengarannya apa sih gitu yang terjadi kepada teman-teman semuanya. Nah nanti kalau semisal memang ada gangguan pendengaran, itu nanti bisa berbeda-beda setiap orang, apakah butuh alat bantu dengar atau tidak, karena itu tergantung jenis gangguan dengar apa yang dialami. Kemudian di usia tua ini memang secara alami dapat terjadi, tapi juga bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor kebiasaan kita sewaktu masih muda. Jadi misalnya di usia lanjut memang pasti terjadi, tapi itu bisa dipercepat juga kalau memang kita secara pola hidup tidak sehat, teman-teman. Jadi misalnya sering mendengarkan musik, menggunakan headset, menggunakan headphone, volumenya besar, bisa juga tinggal di daerah yang bising. Mungkin ada teman-teman sekalian yang rumahnya banyak banget nih dilewati oleh kendaraan-kendaraan, atau misalkan rumahnya ada yang dekat bandara ya, itu kan bising banget tuh. Nah itu bisa terjadi gangguan pendengaran. Makanya dari dokter Anastasia tadi bilang kalau bisa coba deh dihindari yang memicu kebisingan, agar gangguan pendengaran juga bisa dihindari dan tidak terjadi lebih cepat daripada yang sebelumnya. Dan juga proses-proses yang lain seperti ada infeksi atau ada penyakit-penyakit seperti ada darah tinggi, penyakit infeksi paru, karena itu obat-obatannya sangat berpengaruh terhadap kondisi telinga kita. Jadi nanti kita sebenarnya pengen sembuh, tapi obatnya juga ada efeknya nih sama telinga. Nah itu kalau misalkan sudah dirasa nggak enak, boleh banget teman-teman konsultasi ke dokter spesialis THT. Seperti itu ya dok ya. Nah terima kasih terhadap sahabat sehat RSUD Kota Bogor. Untuk podcast selanjutnya jangan lupa ditunggu, nanti akan ada informasinya, dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe di channel YouTube RSUD Kota Bogor. Selamat siang semuanya.